Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Coba amati ketiga gambar ini. Ada tukang fotokopi, tukang cukur, dan parasi. Ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas. Nah, misalkan di sini kan kalian mendapat tugas untuk membuat pertanyaan. Misalkan saja sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel motor. Nah, misalkan saja seperti itu. Ini di halaman awal yang paling bawah. Nah, di situ sudah disediakan kotak teman-teman di halaman 63. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulislah kesimpulan dari diskusimu. Nah, ini bisa kalian kosongi atau tulis seperti ini saja ya. Nah, tulis seperti ini. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu, misalkan laundry, rental komputer, toko sembako, alat-alat pancing, tempat pemancingan, tukang ojek, tukang becak, dan lain sebagainya. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari? Ini hari ya teman-teman, maaf Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas? Nah, fotokopi itu memerlukan manusia, mesin fotokopi, berbagai jenis alat tulis, misalkan saja kertas. Nah, seperti itu. Pangkas rambut membutuhkan apa saja? Manusia, kursi, meja, mesin cukur, gunting sisir, cermin. Bengkel motor perlu apa saja? Manusia, suku cadang kendaraan bermotor, misalkan saja seperti itu. Dan peralatan reparasi lainnya. Apakah keseluruhan sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak hanya berasal dalam negeri saja teman-teman, namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur, mesin fotokopi, dan suku cadang kendaraan motor. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ada, misalkan mesin cukur dari Jepang misalnya, lalu mesin fotokopi, suku cadang, kendaraan bermotor. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalkan, sumber daya manusia, kursi, meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri teman-teman. Misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dalam negeri. Ada pula yang didatangkan dari luar negeri. Seperti mesin fotokopinya, suku cadang kendaraan bermotor. Nah, seperti itu. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri
itu dinamakan mengimpor, sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor batik cenderung meningkatkan setiap tahun produksinya. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar, sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Wow! Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangan. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan. Dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2018 sampai 2010, ekspor perajin memang cenderung turun teman-teman, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan belahan bagian Asia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN dan diimpor? Nah, ini bisa kalian jawab di kota ini, namun Kak Wafik akan bahas satu persatu. Yang atas terlebih dahulu ya. Nah, untuk produk yang diekspor dari Indonesia, ini bisa kalian tulis yang Kak Wafik kasih huruf tebal ya. Yang tipis ini tidak perlu ditulis. Apa saja? Biji coklat, tembakau, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Ada teman-teman, beras, jagung, kedelai, biji gandum, dan mesin, gula pasir, daging ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa peralatan nih teman-teman, ada pensil, peniti, sisir, penghapus, penjepit kertas, paku, gunting, batu, penggaris, karet gelang, daun, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencari mana sih ketika benda-benda tersebut ditempelkan ke magnet, mana sih yang ditarik, mana yang tidak tertarik. Nah, pensil itu tidak tertarik ketika didekatkan ke magnet. Lalu peniti juga tertarik, karet gelang tidak tertarik, paku tertarik, penjepit kertas dan sisir tidak tertarik. Oh maaf, penjepit kertas tertarik, sisir tidak tertarik. Maaf ya Kak Wafik, di sini kurang konsen karena di sini hujan. Nomor 7.
Gunting itu ditarik, batu tidak dapat ditarik, kayu tidak dapat, daun itu tidak dapat, kertas dan kaca juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, di sini ada percobaan teman-teman. Bahan-bahannya seperti yang sudah Kak Wafik sebutkan tadi. Langkah-langkahnya, ambil magnet lalu lekatkan pada benda-benda tersebut secara bergantian. Lalu kalian tulis pengamatan atau hasil percobaan kalian di halaman 72. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda non-magnetis. Alat dan bahan seperti yang sudah ditulis tadi. Lalu langkah percobaannya seperti tadi, yaitu dekatkan magnet ke benda-benda secara bergantian lalu diamati. Hasil percobaan, peniti, paku, penjepit kertas, gunting itu dapat ditarik magnet, sedangkan pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas, kaca itu tidak bisa ditarik oleh magnet, teman-teman. Kesimpulannya, peniti, paku, penjepit kertas, gunting termasuk magnetis, sedangkan pensil, karet gelang, sisir, batu, kayu, daun, dan kertas benda non-magnetis, tidak bisa ditarik oleh magnet. Tugas di rumah, lakukan percobaan dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bisa mungkin tisu, gantungan kunci, tulislah laporan berdasarkan percobaan tersebut dan presentasikan di depan kelas. Kalian bisa melakukannya sendiri-sendiri ya. Lalu, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selembar tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhannya. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berniat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Nah, biasanya apa yang belum kalian ketahui kalian tulis di sini di halaman 274 maksud Kak Wafik ya, maaf ya. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup itu? Bagaimana cara membuat, bagaimana cara mengisi, daftarnya apa saja, misalkan saja seperti itu. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian. Nah, seperti itu ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini, yaitu usaha di sekitarku, ekspor batik terus meningkat, dan benda magnetis. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Alhamdulillah saya sudah memahami semuanya dengan baik. Tidak ada yang belum saya pahami. Apa saja manfaat pembelajaran ini? Banyak sekali. Salah satunya saya menjadi tambah wawasan dan cinta tanah air karena mendapat pengetahuan tentang batik tadi. Nah, misalkan saja seperti itu ya. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Saya ingin mengetahui benda-benda lain yang termasuk magnetis. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap semangat dalam memajukan produk sehingga dapat ekspor barang lebih banyak.
Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.